Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com petang, Senin 19 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama, sidang lanjutan terhadap terdakwa korupsi bantuan sosial COVID-19 Juliari Peter Batubara kembali digelar pada Senin 19 Juli di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang kali ini diikuti oleh Juliari secara virtual. Sementara di ruang sidang terdapat majelis hakim, JPU KPK, serta kuasa hukum Juliari. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis kami dari tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rizky. Selamat sore Siska dan juga Tribuners. Ya Rizky, bisa dijelaskan apa agenda persidangan kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, bisa disampaikan saat ini saya Rizky Sandi Saputra melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakarta Pusat, di mana pada siang hari ini berlangsung agenda sidang lanjutan atas terdakwa ex-Mensos RI Juliari Peter Batubara atas dugaan kasus suap atau kasus korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19 atau Bansos untuk wilayah Jabodetabek. Di mana untuk siang hari ini sendiri, sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa, yakni mendengarkan seluruh keterangan dari maksud saya ex-Mensos Juliari kepada jaksa penuntut umum, kepada kuasa hukum, dan juga kepada hakim atau majelis hakim PN Tipikor, begitu Siska. Oke, lalu sejauh ini seperti apa penjelasan ataupun tanggapan dari Juliari terkait kasus yang menjeratnya? Ya, jadi tadi saya mendengarkan pernyataan sementara dari ex-Mensos Juliari bahwa dirinya menyatakan atau dirinya mengklaim tidak mengetahui adanya aliran dana terkait dengan kasus suap ini, begitu. Dirinya juga tidak menyatakan tidak tahu menahu terkait dengan adanya pungutan biaya atau komitmen fee yang diajukan oleh Adi Wahyono selaku anak buah dari Juliari, dan juga dia tidak mengetahui komitmen fee tersebut dari para vendor bansos, begitu. Vendor di sini merupakan para perusahaan yang terlibat langsung menyediakan sembako untuk keperluan bansos yang diselenggarakan oleh Kemensos. Begitu, Siska. Oke, lalu terkait dengan sidang, apakah masih berjalan hingga saat ini? Ya, bisa dilaporkan hingga sore ini sidang masih berlangsung, begitu. Masih banyak pertanyaan dari jaksa penuntut umum pada KPK, dan juga nantinya akan mendengarkan pertanyaan dari majelis hakim kepada terdakwa Juliari, begitu. Belum diketahui secara pasti kapan sidang ini akan selesai nantinya. Namun tadi majelis hakim telah mengagendakan untuk sidang selanjutnya, yakni pembacaan tuntutan dari JPU KPK untuk ex-Mensos Juliari Batubara ini terkait dengan kasus yang menjeratnya. Begitu sih. Baik, kami tunggu terus updatean terkait dengan kasus ini ya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunnews.com Rizky Sandi Saputra. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang Idul Adha, biasanya hotel di Desa Guo Sobokerto, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sudah penuh. Namun, hotel ini bukanlah ditempati oleh manusia, melainkan hewan kerbau yang akan dijadikan kurban. Hewan-hewan tersebut dipastikan mendapatkan perawatan maksimal, mulai dari makan dan juga mandi. Hal ini dilakukan agar kerbau tetap sehat. Untuk informasi lebih lengkapnya, radarkan kami dari tribunjateng.com, M. Yunan Setiawan yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Yunan. Selamat sore Siska dan Tribuners. Ya, Yunan, bisa dijelaskan secara lebih detail tentang Hotel Kerbau yang ada di Jepara ini? Ya, memang di Desa Guo Sobokerto, Kecamatan Ulayan, Kabupaten Jepara ini memang dikenal dengan banyaknya warga yang berprofesi sebagai peternak kerbau. Jadi setiap saban sore ini peternak kerbau ini sering memandikan kerbaunya ke sungai. Nah, hal ini, fenomena ini menarik warga sekitar sehingga lambat laun mereka mengajak anak kecilnya untuk melihat kerbau mandi, dan sebutan Hotel Kerbau ini disematkan untuk tempat-tempat yang sebetulnya itu berupa kandang-kandang kerbau yang berjejeran di desa ini. Begitu, Siska.
Oke, lalu sejak kapan hotel ini difungsikan dan apa saja aktivitas di sana? Berdasarkan keterangan narasumber kepada Tribun Jateng bahwa sekitar tahun 80-an ada tim KKN dari salah satu tim universitas di Semarang. Mereka mengusulkan satu tempat yang terpusat agar kerbau-kerbau ini memiliki tempat khusus dan desa Wosobokerto itu tidak tercemar dengan adanya limbah kotoran kerbau. Makanya usul ini diterima oleh kepala desa dan ditempatkan di pinggir sungai agar mobilitas kerbau ke sungai ini dekat, seperti itu. Sekitar 30 tahun. Oke. Gitu, cukup lama. Lalu bagaimana aktivitas warga di hotel kerbau tersebut? Aktivitas mereka setiap pagi itu siang dan sore itu mereka setiap peternak itu akan menggiring kerbau dari hotelnya masing-masing untuk menuju sungai. Mereka memandikannya sehari 3 kali. Setelah habis memandikan mereka akan menggiring lagi kembali ke hotelnya dan memberi makan. Seperti itu, Siska. Oke, lalu seperti apa kondisi menjelang Idul Adha di hotel kerbau tersebut? Kalau momen menjelang Idul Adha seperti ini, hotel-hotel kerbau ini sudah penuh sekali dengan kerbau yang kemungkinan sebagian besar itu akan digunakan untuk hari raya Kurban besok. Oke. Oke, lalu apakah hanya berfungsi setiap menjelang Idul Adha atau hanya hari biasa juga tetap berfungsi? Hotel kerbau ini ternyata berdasarkan keterangan narasumber setiap hari biasa pun mereka juga menggunakan hotel kerbau ini. Tapi ketika menjelang Idul Adha, hotel-hotel ini terisi banyak yang terisi gitu, ada yang kosong gitu. Oke, Yunan bisa dijelaskan seperti apa penjualan kerbau di sana saat pandemi seperti saat ini dan juga berapa harga rata-rata kerbau di sana? Ternyata selama pandemi ini peternak kerbau yang ada di hotel kerbau di kawasan tersebut mengaku mereka itu tidak terlalu terdampak dengan pandemi seperti ini. Penjualan mereka stabil, harganya pun tidak ada penurunan, tetap stabil. Kisaran paling murah itu di angka 20 juta dan yang paling mahal sekitar 60 juta yang paling mahal itu. Oke, lalu dari mana saja pembeli kerbau? Kalau untuk segmen pembeli di hotel kerbau ini, meskipun wilayahnya di Kabupaten Jepara, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga pembeli-pembeli dari luar kota yang berada di dekat Jepara, seperti di Kudus, Demak, dan wilayah sekitarnya. Seperti itu, Siska. Oke, baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan peternak kerbau di Desa Wosobokerto. Berikut cuplikannya. Saya Suharto. Pak, kalau orang luar desa itu menamakan tempat kadang-kadang ini apa ya, Pak? Namanya hotel kerbau lah, istilah cara keren tuh yang namakan. Itu ya. Kalau nggak salah tuh hotel KKN kerbau. KKN. Oke. Apa tak panjangannya, Pak, itu? Ya, hotel kerbau maksudnya kan dengan tempat rumah kerbau sih. Tempat kerbau itu ya. Jawa ini kan. Oke. Itu sudah berapa lama ya Pak hotel kerbau ini ya Pak? Kalau nggak salah itu kurang lebih 30 tahun. Udah ada ya. Mulai KKN pertama kalau nggak salah Undip kalau nggak salah. Gitu ya. Kalau nggak salah. Benar. Dulunya kan di kampung kampung kan. Terus ditempatkan di sini. Tempat ini sama KKN sama KKN. Keluarga dan kepala desa kan dulunya kan kotor kalau di kampung sih. Kampung-kampung, terus dipindah ke sini. Alasannya apa Pak dipindah di sini Pak? Alasannya kan gini, jalannya kan itu Mas lanjut jeblos kan. Ada keduanya kan belum ada aspal lah. Belum ada gitu. Itu kalau hotel kerbau itu difungsikan menjelang Idul Adha seperti saat ini atau setiap hari selain Idul Adha juga difungsikan Pak? Ya sudah difungsikan Mas. Kebanyakan warga desa gua kebanyakan ternak lah, misalnya kerjanya kan serabutan lah. Itu kira-kira ada berapa ya Pak? Ada berapa kamar hotel kerbau ya Pak? Kalau di sini Pak? Salah tuh ya, yang sekian ini sekitar hampir 80-an lah. 80-an ya? Sama ini 80-an. 80. Total ekornya Pak kalau untuk saat ini? Kalau
Yang nginep di hotel Kerbau? Ya, ada yang 8. Totalnya berapa kira-kira Pak? Saya kira kurang tahu ya Mas. Saya kira sekitar kampanye rata-rata hampir kayak buat 5 aja lah. Ya, Tribunas, pelaksanaan sholat Idul Adha dipastikan tidak akan digelar di masjid dan juga lapangan di Palopo, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Palopo telah mengeluarkan imbauan agar warga setempat melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Aturan ini diberlakukan mengingat Kota Palopo masih berstatus zona oranye COVID-19, bahkan di beberapa wilayah masih berada pada zona merah. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribuntimur.com Arwin akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Arwin. Halo Arwin. Ya, selamat sore Siska dan Tribuners. Ya Arwin, bisa dijelaskan terkait larangan sholat ini. Lalu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah jika ada yang melanggar? Ya, baik, terima kasih. Ya, benar, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di 1442 Hijriah di Kota Palopo, itu untuk pelaksanaan di lapangan dan di masjid ditiadakan. Hal itu berdasarkan keputusan bersama dari Wali Kota bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kemudian Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Palopo, kemudian beberapa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, kemudian NU, dan beberapa organisasi keagamaan lainnya, ditambah dengan Kementerian Agama Kota Palopo, itu menyepakati untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan dan di masjid, atau dilaksanakan di rumah masing-masing. Keputusan tersebut resmi ditetapkan pada Minggu 18 Juli kemarin. Untuk pengawasannya sendiri, para lurah dan para camat, kemudian RW dan RT diminta untuk mengawasi wilayah masing-masing. Mereka juga diminta untuk menyampaikan himbauan kepada warga untuk tidak melakukan atau tidak berkeliaran atau tidak melakukan kunjungan-kunjungan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di rumah, atau dapat dikatakan tetap tinggal di rumah masing-masing. Begitu Siska. Oke, lalu bagaimana respon dari masyarakat setempat terkait dengan larangan tersebut? Ya, mengenai respon masyarakat tentunya banyak yang tidak setuju dengan adanya larangan ini, karena menurut mereka zona orange itu tidak terlalu berdampak. Kemudian terkait banyak masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha itu dapat dilakukan dengan maksimal 30% dari kapasitas masjid saja, begitu. Oke, lalu bisa dijelaskan bagaimana sistem pembagian daging kurban di Palopo agar dapat mencegah kerumunan massa esok hari? Ya, dengan adanya larangan sholat Idul Adha di masjid dan lapangan ini, sistem pembagian daging kurban itu berubah dari tahun sebelumnya. Dan, sistem pembagian yang akan dilakukan besok yaitu para lurah dan para panitia atau pengurus masjid diminta untuk mendata nama-nama warga yang layak untuk mendapat daging kurban, kemudian akan diantarkan langsung menggunakan mobil kelurahan. Begitu, Siska. Baik, lalu bagaimana kondisi terkini kasus COVID-19 di Palopo, Arwin? Ya, saat ini benar Kota Palopo masih berstatus zona orange COVID-19. Adapun jumlah pasien atau jumlah kasus aktif yaitu sebanyak 77 orang. Ada 36 orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian ada 34 orang yang isolasi mandiri, kemudian ada 7 orang yang isolasi di Hotel Duta Covid. Begitu sih. Baik, Tribunas, terkait dengan hal ini, kami akan menampilkan pernyataan dari Wali Kota Palopo, Junas Amir. Kami pertemuan dengan seluruh unsur yang ada di Kota Palopo
ada ketua MUI, ada ketua NU, ada ketua Muhammadiyah, ada para camat, para lurah, Forkopimda, dalam hal ini ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari. Ya, ini kita hadir bersama, panjang kita punya pembahasan. Ya, akhirnya setelah berbagai pertimbangan, ya kita di Palopo ini tetap kita mempedomani keputusan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan beberapa petunjuk-petunjuk lain. Termasuk yang terakhir ada surat edaran salah satu dirjen dari Kementerian Agama. Sejumlah masyarakat di Natuna, Kepulauan Riau melakukan persiapan dalam menyambut Idul Adha esok hari. Terkait hal ini, beberapa pasar termasuk Pasar Ranai ramai diserbu oleh pembeli yang mayoritas merupakan ibu-ibu. Para pembeli biasanya memburu bumbu instan dan juga santan yang digunakan untuk memasak daging pada esok hari. Namun ramainya pengunjung membuat protokol kesehatan tidak diterapkan di tempat tersebut. Lalu seperti apa informasi lebih lengkapnya? Sudah ada jurnalis Tribun Batam, Jaliyah, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Jaliyah. Selamat sore, Siska. Ya, Jaliyah, bisa dijelaskan seperti apa harga-harga di pasaran yang menjelang Idul Adha esok? Iya, untuk harga daging sapi per kilonya itu Rp140.000 dan daging ayam itu mencapai Rp45.000 untuk ayam potong, sementara untuk daging ayam kampung sendiri dijual hingga Rp60.000 per kilogram. Dan untuk harga santan itu dijual setengah kilo dengan harga Rp10.000. Sementara untuk ikan laut, ikan tongkol per kilogram itu Rp35.000. Sisa. Oke, Jaliyah, bisa dijelaskan, tadi sempat disinggung banyak masyarakat yang datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhan pada esok hari. Apakah masyarakat tidak khawatir dengan penularan virus corona sehingga mereka mengabaikan protokol kesehatan di sana? Ya, sebagian memang terlihat agak khawatir dan tidak mau bergabung terlalu dekat, tetapi kebanyakan dari yang kami lihat di lapangan bahwa mereka sepertinya melupakan mengenai protokol kesehatan karena ingin saling mendapat pelayanan terlebih dahulu dari pedagang yang ada di pasar. Dan memang kalau kondisi COVID di Natuna sendiri, di Kota Ranai, memang masyarakat tidak begitu peduli mengenai protokol kesehatan ini. Oke, Jaliyah, bisa dijelaskan seperti apa tradisi perayaan Idul Adha di Natuna? Ya, Hari Raya Idul Adha di Natuna biasanya dirayakan atau diperingati oleh masyarakat Muslim di Natuna sama seperti peringatan Hari Raya Idul Fitri, di mana akan ada saling silaturahmi, mengunjungi setelah pelaksanaan pemotongan kurban. Dan biasanya ini juga berlangsung hingga 3 atau 4 hari ke depan. Dan seperti biasa masyarakat juga menyediakan kue-kue kering serta juga makanan seperti ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, lalu terkait dengan pelaksanaan pada esok hari seperti apa, Jaliyah? Ya, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri besok, pemerintah Kabupaten Natuna sudah menyiapkan atau sudah mengeluarkan edaran agar masyarakat tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau musola, tetapi dipusatkan di Pantai Piwang, di alun-alun Pantai Piwang. Itu semua masyarakat dihimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri terpusat di satu tempat, karena Pantai Piwang ini memang sangat luas, dan ketika pelaksanaan sholat Idul Adha maksud kami, ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri lalu, di sini juga di Pantai Piwang ini juga dilaksanakan menjadi pusat dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Batam, Jaliyah. Tribuners, kami akan kembali setelah jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah Ya. baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah. Anda kembali menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. DPRD Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat pada Senin 19 Juli. Rapat tersebut membahas soal permasalahan penambangan ilegal di area Teluk Kelabat Bangka. Diketahui konflik tersebut hingga kini belum juga usai. Sejumlah nelayan bahkan mengeluh terganggu soal adanya aktivitas tambang tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari Bangka Pos, Cici Nasyanita, akan melaporkannya. Halo, selamat sore Cici. Ya, selamat sore Siska. Ya, Cici bisa dijelaskan apa penyebab dari permasalahan dari Teluk Kelabat tersebut? Baik, permasalahan yang mendasar di Teluk Kelabat sendiri yang adalah penolakan dari masyarakat setempat, yakni dari nelayan yang menolak akan adanya aktivitas pertambangan karena sesuai dengan Perda RZW P3K terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil-kecil, itu bahwa mereka menilai dari perda tersebut kurang tegas, yang dimana seharusnya daerah tersebut tidak ada zona pertambangan karena menurut mereka itu merupakan zona tangkap nelayan dan ketika ada penambangan di situ maka tangkapan nelayan produksi ikannya akan berkurang seperti itu. Jadi sehingga DPRD Bangka Belitung banyak sekali menerima keluhan baik ini dari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan juga masyarakat yang dari penambangan, karena ketika ini dikeluhkan maka mereka sering bentrok seperti itu, Siska. Oke, lalu seperti apa upaya yang telah dilakukan oleh pihak keamanan terkait dengan hal ini? Oke, sebelumnya alokasi zona ya, saya bedakan sedikit. Kalau di situ ada 4 zona seharusnya yang dialokasikan di Teluk Kelabat, yakni ada tangkapan ikan, pelabuhan, budidaya, dan pariwisata. Dan karena banyaknya keluhan tersebut, maka tadi di rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPRD Bangka Belitung, menyatakan Direktur Dirpolais Polda Bangka Belitung, yakni Zainul, sudah mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah sering melakukan penertiban atau penegakan hukum di sana. Namun, lagi-lagi, para penambang yang disebut yakni tidak memiliki izin usaha penambangan yang bisa dikatakan ilegal, ini masih kerap melakukan aktivitas, sehingga ini masih belum tuntas dan terus-menerus terjadi. Sehingga tadi DPRD Bangka Belitung mengadakan rapat dengan pendapat dengan mengundang berbagai pihak, karena di Teluk Kelabat ini ada 2 kabupaten yang saling berhubungan, yakni Kabupaten Bangka dan juga Kabupaten Bangka Barat sendiri. Begitu, Siska. Oke, berdasarkan hasil rapat tadi, lalu solusi apa yang dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik, permasalahannya karena tidak usai juga, jadi banyak sekali stakeholder atau Forkominda yang hadir tadi memberikan saran-saran, yakni poin-poin yang bisa saya sampaikan. Saran pertama adalah DPRD Bangka Belitung meminta untuk pemerintah provinsi agar membentuk suatu tim gabungan khusus untuk menegakkan hukum di daerah tersebut. Dan juga tim khusus ini tidak hanya untuk menertibkan penambangan liar yang ada di area tersebut, namun juga meminta untuk mengusut tuntas pembeli atau pengumpul timah yang membeli dari penambang ilegal tersebut. Dan juga tadi ada saran-saran karena dirasa RZW P3K perda ini belum sangat banyak dipahami oleh masyarakat setempat, terutama para penambang, sehingga perlu sosialisasi lagi dan juga perlu ada imbauan dan juga suatu informasi yang fisik atau talang untuk memberitahukan bahwa ini zona-zona yang tidak diperbolehkan untuk penambangan atau ini zona pariwisata, zona tangkap nelayan untuk lebih dipertegas kembali. Seperti itu, Siska. Oke, baik. Tribunas, kami akan menampilkan wawancara dengan perwakilan nelayan di Teluk Kelabat Dalam dan juga Ketua DPRD Babel terkait dengan hal ini. Sampai sekarang juga Teluk Kelabat Dalam itu dalam kondisinya sangat kritis. Masyarakatnya selalu konflik dengan penambang terkait penegakan RZW P3-nya terkesan tidak tegas. Jadi kami berharap kepada PH segeralah menindaklanjuti penambangan.
melaksanakan seperti apa yang termaktub di dalam Perda RZWP 3K. Karena sebagai eksekutif beliaulah sebagai eksekutornya, dan kita akan menyampaikan rekomendasi itu secepat mungkin. Ya. Atau mungkin ada target kapan tim gabungan tersebut terbentuk mungkin? Belum, karena surat saja belum kita sampaikan. Jadi kita sampaikan secepatnya lah surat itu. Aksi penolakan kebijakan PPKM terjadi di Ambon, Maluku pada Senin 19 Juli siang. Massa nampak membuka jalan di Bundaran Leimana, Poka, Ambon. Hal ini pun membuat arus lalu lintas di lokasi tersendat. Para peserta aksi juga membentangkan spanduk dan juga poster berisi aspirasi mereka. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari tribunambon.com, Dedi Aziz, akan melaporkannya. Halo, selamat sore, Dedi. Siska. Ya, Dedi, bisa dijelaskan seperti apa jalannya aksi demonstrasi tadi? Apakah berlangsung damai ataukah ada kericuhan di sana? Ya, terima kasih. Terkait demo yang berlangsung tadi pagi, itu memang berlangsung dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Awalnya memang sebelumnya sudah ada seruan aksi dari berbagai OKP-OKP atau organisasi kampus yang menyuarakan aksi itu dijadwalkan di hari ini. Ya, ini ada beberapa titik kumpul, salah satunya di Bundaran Leimena, Ambon, tepatnya 100 meter dari kampus Universitas Patimura. Aksi itu sendiri dilakukan dengan berawal dari 20 orang pemuda yang berkumpul, kemudian mereka membuat spanduk-spanduk dan poster-poster berisi tuntutan-tuntutan mereka, kemudian mereka berorasi secara singkat. Dan aksi itu langsung mengundang banyak perhatian dari warga maupun mahasiswa yang sedang melakukan aktivitas di kampus Unpati. Seperti itu, Siska. Oke, Dedi, ini mengingat masih pandemi, apakah aksi ini sebelumnya sudah ada pemberitahuan? Iya, sebelumnya memang sudah diberikan, mereka sudah membuat selembaran-selembaran berupa flyer untuk menyerukan aksi yang dijadwalkan memang dilakukan hari ini. Ada beberapa kampus, diantaranya kampus Universitas Patimura, kemudian ada juga Institut Agama Islam Negeri Ambon, kemudian ada juga Universitas Darussalam, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti itu, Siska. Oke, lalu alasan massa meminta pemerintah untuk, maksud kami, massa menolak adanya PPKM, apa? Iya, berdasarkan orasi-orasi yang tadi kami pantau, memang massa menolak adanya PPKM itu karena memang dirasa kurang tepat. Karena di Ambon sendiri sudah banyak kasus-kasus yang dirasa oleh massa aksi itu seperti meng-COVID-kan pasien yang meninggal di rumah sakit, kemudian ada juga pedagang-pedagang yang selama masa PPKM itu mereka tidak bisa mencari pundi-pundi rupiah, seperti itu, Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari pihak kampus terkait aksi demonstrasi tersebut? Iya, memang sebelum aksi berlangsung, pihak kampus dalam hal ini Rektor Universitas Patimura, MJ Sapteno, beliau sudah menghimbau melalui video singkat yang disebarluaskan melalui pesan singkat WhatsApp. Kemudian dalam video itu beliau mengatakan bahwa beliau tidak ingin adanya demonstrasi berlangsung yang dijalankan oleh para mahasiswa dari Universitas Patimura. Namun memang meski sudah dilarang, para mahasiswa ini tetap melakukan aksi demonstrasinya. Nah, di demo ini sendiri itu memang dilakukan dari jam 10 dan berakhir jam setengah 6 waktu Indonesia Timur, setengah 6 sore maksud kami. Seperti itu, Siska. Oke, terakhir Dedi, seperti apa respon dari pihak aparat keamanan terkait dengan demo ini? Ya, pihak aparat keamanan sendiri memang ada tadi pasukan gabungan dari TNI dan Polri turut mengamankan demo, di mana memang masa aksi sempat memboikot 2 badan jalan yang berada di depan Universitas Patimura, di mana jalan tersebut merupakan jalan penghubung utama dari arah kota Ambon menuju ke Bandar Udara Internasional Patimura. Mereka memboikot dengan membakar ban, dan pihak aparat keamanan juga mereka cukup memberikan himbauan-himbauan dan mengawal aksi yang dijalankan oleh para mahasiswa. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunambon.com, Dedi Aziz. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah kelompok masyarakat di Kuningan, Jawa Barat mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan PPKM darurat. Pasalnya mereka menilai kebijakan ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat melakukan aktivitas. Permintaan ini disampaikan dalam audiensi di ruang Purba Wisesa, Kompleks Setda Pemda Kuningan pada Senin 19 Juli.
Para peserta audiensi juga memberikan sejumlah benda sehari-hari yang digunakan sebagai simbol, seperti pengorek telinga atau cotton buds, obat tetes mata, dan juga sandal jepit. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribuncerbon.com Ahmad Ripai akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Ripai. Ya, Siska. Ya, Ripai, bisa dijelaskan siapa saja yang mengikuti audiensi tadi? Baik, dapat saya sampaikan untuk agenda audiensi tadi itu terkait dengan kebijakan PPKM darurat yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Kebijakan tersebut dianggap menyengsarakan atau tidak memberikan kebaikan terhadap lapisan masyarakat sehingga sejumlah komponen yang tergabung dalam pedagang pasar, kemudian seniman ataupun masyarakat lainnya ikut melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kuningan. Dalam audiensi, mereka juga memberikan simbolis sebagai pertanda kepada pemerintah untuk lebih peka dan lebih memberikan perhatian. Pemberian itu seperti diantaranya cotton bud, sendal jepit, kemudian obat tetes mata. Cotton bud ini diberikan sebagai simbol untuk para penyelenggara pemerintah di daerah ini lebih peka dalam mendengar aspirasi daripada masyarakat. Kemudian obat tetes mata juga diberikan sebagai simbol untuk penyelenggara pemerintah daerah agar bisa melihat lebih jauh bagaimana perasaan masyarakat di Kabupaten Kuningan dalam berlangsungnya PPKM darurat. Kemudian pemberian sendal jepit itu merupakan simbolis juga yang diartikan oleh para audien tadi, jangan menganggap para masyarakat di sini dijadikan dibuat manfaatnya saja. Begitu, Siska. Oke, Ripai, bisa dijelaskan apa alasan warga meminta agar aturan PPKM ini dicabut? Baik, alasan warga sehingga mendesak Pemkab Kuningan untuk mencabut PPKM darurat ini meliputi berbagai alasan yang terjadi di lingkungan masyarakat, terutama mereka para pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan para pedagang serta pengusaha lainnya. Di antaranya terjadi pembatasan waktu maksudnya. Di Kuningan sebelumnya pembatasan waktu itu berjalan dari pukul 6 malam hingga pukul 5 pagi. Namun dalam beberapa minggu ke belakang terjadi perubahan jadwal sehingga pembatasan waktu itu mulai dari pukul 2 siang hingga pukul 5 pagi. Demikian, Siska. Oke, terkait dengan hal ini, lalu bagaimana respons dari Bupati Kuningan? Mengenai audiensi yang dilakukan oleh lapisan masyarakat yang tergabung dalam 4 komponen tadi, Bupati Kuningan sangat kooperatif dan menerima aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat tadi. Bupati sendiri akan melayangkan surat keberatan dari masyarakat tentang pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Kuningan. Namun untuk keputusan ataupun penundaan PPKM itu, Bupati juga belum menyatakan kesiapan bahwa PPKM itu akan diputus secara berlangsung. Begitu, Siska. Ya, Ripai, terkait dengan Idul Adha esok hari, seperti apa pelaksanaannya di tengah penerapan PPKM di Kuningan? Baik, mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan besok, di Kabupaten Kuningan sendiri akan berlangsung di tiap-tiap musola. Artinya pelaksanaan Idul Adha ini tidak dalam satu tempat ataupun masjid agung yang biasa masyarakat lakukan. Seperti contoh yang dilakukan di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Kepala desa menyebut di sana warganya akan melaksanakan sholat Idul Adha di 14 musola yang tersebar di desa tersebut. Diketahui desa tersebut memiliki jumlah jiwa sekitar 7.000 dan sekitar 2.500 kepala keluarga. Hal itu juga mengikuti atas saran dan kebijakan Bupati Kuningan untuk menghindari kerumunan atau tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Begitu, Siska. Oke, seperti diketahui penerapan PPKM sudah berlangsung hampir 2 pekan. Lalu bagaimana kondisi terkini terkait kasus dan juga penanganannya di sana?
Dapat saya sampaikan untuk lonjakan kasus COVID di Kabupaten Kuningan hingga saat ini jumlah masyarakat yang terpapar ataupun yang sedang mengikuti karantina atau isolasi mandiri itu ada sebanyak 1082 dan ada sekitar 505 warga yang masuk dalam kasus jumlah kematian. Nah, untuk mengatasi ataupun menangani permasalahan pandemi COVID sekarang di Kabupaten Kuningan sendiri, pemerintah Kabupaten Kuningan telah menyediakan tempat ataupun sarana fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri terpadu, persis berada di Desa Cikaso yang terletak di kawasan gedung BKPSDM Kabupaten Kuningan. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Bupati Kuningan Aceh Purnama dan juga perwakilan dari masyarakat terkait audiensi soal penolakan PPKM. Berikut data tayangannya. Apapun juga segimanapun akan kita tanggapi. Hanya tetap kita punya prinsip, pertama kita akan menyesuaikan, akan melandaskan beberapa keputusan standarnya sesuai dengan apa yang menjadi instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini instruksi Mendagri, surat edaran Mendagri, surat edaran Pak Gubernur dan lain sebagainya, yang itu mengatur semuanya dari apa yang tadi mereka sampaikan. Ya. Adapun yang tadi saya janjikan sesuai kewenangan yang bisa saya lakukan di daerah, itu pun akan saya lakukan. Tapi tentu saja akan kami godok. Berarti salah satunya penyekatan tadi akan dicabut ya Pak ya? Apanya? Tadi kata Bapak penyekatan. Ya, kalau penyekatan mah memang kita ini satu pertimbangannya malam takbir, Idul Adha. Tapi saya pun tadi minta kepada masyarakat dengan penyekatan ini bukan seolah-olah semuanya bisa seperti normal, seperti bebas dan lain sebagainya. Tetaplah saya menghimbau pada masyarakat, mari kita sayangi diri kita sendiri, menyayangi keluarga dan orang lain dengan cara mengurangi mobilisasi, mengurangi pergerakan. Karena dalam pergerakan pasti ada perkumpulan. Saya juga tahulah kejenuhan masyarakat hanya ingin jalan-jalan, melancong, ya barina motor, seliwir angin dan lain sebagainya. Tapi itu pun kan kalau bisa mah ulah waka gitu kan. Pak, berarti yang PJU yang 3 berarti tetap dipadatkan. PJU insya Allah malam takbiran ini akan sore nanti akan saya nyalakan. Kalau ada perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, dari Pemda Kuningan itu sendiri? Saya rasa kalau PPKM dari pertanyaan dari pemerintah pusat sudah mengapresiasi kepada pemerintah daerah untuk menentukan ya sikapnya disesuaikan dengan situasi kondisi. Walaupun saya sekarang mengurangi jam aktivitas kegiatan masyarakat yang jauh dari yang diberikan oleh pemerintah pusat, jam 8 malam. Semacam cutting bata, mungkin itu dari kader dari masyarakat, hanya simbolis aja, mengingatkan kepada para pemangku kebijakan atau kepada Kabupaten Kuningan, baik legislatif maupun eksekutif, dari mulai Katembat itu tujuannya untuk kuping ya, membersihkan kuping agar supaya pemerintah dalam hal ini eksekutif maupun legislatif masih mau mendengar suara kami di masyarakat, karena mereka itu duduk bukan berarti hasil daripada kontestasi atau ini kan hasil daripada masyarakat sendiri gitu. Ya. Yang kedua itu namanya tetes mata ya. Tetes mata. Dalam hal ini tetes mata itu untuk menjernihkan supaya tidak terhalangi oleh apapun kan itu. Apapun sehingga jernih. Masyarakat di ujung timur, di ujung barat, di ujung terlihat terpantau semuanya. Jadi tidak berbicara mudah-mudahan atau bagaimana, yang penting yang jelas apapun permasalahan di masyarakat di bawah itu terlihat terpantau oleh masyarakat, oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Nah, terus sendal jepit ya sadar dirilah pemerintah dalam ini eksekutif legislatif. Kami ini jangan hanya dijadikan alat untuk kepentingan mereka 5 tahun sekali lah, ya kan? Kami setelahnya berhasil menduduki mereka di kursi
pemerintah dalam ini eksekutif maupun legislatif, kami perlu berjuang hidup lah. Beralih ke Lampung Tribuners, sebanyak 14 buruan kasus pencurian ditangkap oleh jajaran Polres Pringsewu Lampung. Para pelaku tersebut dilaporkan telah meresahkan warga karena aksinya. Penangkapan ini termasuk dalam operasi Sikat Krakatau 2021 yang digelar oleh kepolisian. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis tribunlampung.com, Didik Budiawan yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Didik. Selamat sore, Siska. Ya, Didik bisa dijelaskan terkait operasi Sikat oleh Polres Pringsewu ini. Oke, terima kasih Siska. Kita ketahui bersama bahwa Polres Pringsewu menyelenggarakan operasi Sikat Krakatau selama 14 hari, mulai dari tanggal 5 Juli sampai dengan 18 Juli 2021, di mana dalam operasi ini Polres Pringsewu berhasil mengamankan 14 tersangka yang keseluruhannya adalah buronan, di mana 14 tersangka ini merupakan hasil ungkap atas laporan polisi sebanyak 11 laporan, 2 diantaranya adalah target operasi. Begitu Siska. Oke, dari sejumlah pelaku yang ditangkap, apa saja modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya? Karena dalam perkara ini ada berbagai jenis tindak pidana pencurian seperti curanmor, pencurian ternak, hewan, pencurian dengan pemberatan, dan curas, di mana modus pelaku untuk pencurian sepeda motor ini dilakukan pelaku dengan cara hunting, kemudian mencari kesempatan pelaku yang tidak atau jauh dari pantauan pengawasan pemiliknya, sehingga pelaku mempunyai kesempatan dan leluasa untuk mengambil sepeda motor itu dengan menggunakan kunci letter T. Kemudian untuk pencurian sapi itu dilakukan pelaku ketika pemiliknya sedang tertidur, di mana pencurian itu dilakukan pada saat dini hari, sehingga pelaku bisa leluasa mengambil sapi tersebut. Gitu Siska. Oke, jadi bisa dijelaskan apa yang dilakukan oleh Polres Pringsewu untuk mengantisipasi kejadian serupa? Saat ini Polres Pringsewu sedang menggabungkan kegiatan lintas satuan, di mana tujuannya untuk mengantisipasi tindak pencurian yang meresahkan, di antaranya Satuan Sabara dan Satuan Bimas, serta Reserse Kriminal. Jadi kepolisian Polres Pringsewu melaksanakan hunting untuk mengantisipasi kriminalitas di Kabupaten Pringsewu, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya lebih waspada dan menjaga barang berharga, istilah menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis tribunlampung.com Didik Budiawan, selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Sejumlah anak-anak di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat nampak antusias saat mengikuti kegiatan vaksinasi yang digelar di Puskesmas Kalipujang. Mereka didampingi oleh orang tua masing-masing saat melakukan vaksinasi ini. Vaksinasi untuk anak-anak ini mulai digelar sejak Juli 2021. Diharapkan dengan adanya vaksinasi, penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan di wilayah tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis kami dari Tribun Jabar.id, Patna, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Patna. Selamat sore Siska. Ya Patna, bisa dijelaskan mulai kapan vaksinasi ini dilakukan? Dari informasi yang didapat tadi di lapangan, informasi untuk anak-anak mulai dari 12 tahun hingga 15 tahun ini sudah dimulai dari awal Juli, sekitar tanggal 1 Juli, hingga sampai siang tadi yang saya tadi pantau. Oke, lalu seperti apa respons dari orang tua maupun anak-anak dalam pelaksanaan vaksinasi ini? Seperti yang dikatakan tadi salah satu orang tua yang dikatakan mereka cukup antusias, apalagi sesaat PPKM darurat ini diberlakukan. Jadi mereka berbondong-bondong di beberapa desa menuju ke puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Seperti itu, Rizka.
Oke, Patna, bisa dijelaskan apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam mengikuti kegiatan vaksinasi anak ini? Menurut informasi yang diterima, syarat untuk masuk atau untuk mengikuti vaksinasi tersebut itu pertama dia mempunyai kakak, kedua nomor KIA, kartu Indonesia kartu anak, kemudian yang lainnya seperti KIS atau BPJS. Seperti itu, Siska. Oke, lalu total sudah ada berapa orang yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini? Hingga tadi siang informasi yang didapat itu sekitar 55 anak yang mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Seperti itu, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Koordinator Vaksinasi Puskesmas Kalipucang Pangandaran. Berikut tayangannya. Ini dalam rangka vaksinasi COVID-19, Pak. Targetnya yang divaksin itu umur berapa, Bu? Kalau dari target, mulai bulan Juli, target usia dari mulai 12 tahun ke atas sampai lansia. Nah, sekarang ini banyak anak-anak ya? Sekarang iya, anak-anak sudah mulai aware orang tuanya, karena supaya tidak terjadi penyebaran juga, jadi orang tua udah membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk divaksin. Gimana, Bu? Antusiasnya apa cukup bagus atau gimana, Bu? Alhamdulillah untuk sekarang antusiasnya bagus, sudah banyak yang mencari bahkan menanyakan ke kami kapan jadwal vaksin. Gimana sampai hari apa, Bu, ini dilaksanakan? Kalau vaksinasi kebetulan setiap hari kita jalan. Untuk lokasinya berbeda-beda. Ada yang di puskesmas, di gedung utama, ada juga di desa-desa. Oh, siap, Bu. Ibu, Bu, nama, Bu? Nama saya Ika Apriani. Siap, Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kaltara menggelar program vaksinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan pada Senin 19 Juli. Vaksinasi ini menyasar anak-anak, khususnya para pelajar sekolah. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini, program pembelajaran tatap muka bisa segera dilakukan. Terlebih para tenaga pengajar dan juga guru juga telah melakukan vaksinasi. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Rekan kami dari tribunkaltara.com, Maulana Ilhami Faudi akan melaporkannya. Halo, selamat sore Faudi. Selamat sore rekan Siska. Ya, Faudi, bisa dijelaskan seperti apa vaksinasi tadi? Baik, untuk hari ini Badan Intelijen Daerah Kaltara melaksanakan vaksinasi kerjasama dengan Kodim 0903 Bulungan dan Dinkes Bulungan menyasar vaksinasi untuk anak dan pelajar. Untuk hari ini tadi ada 50 orang siswa dan siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Bulungan yang mengikuti jalannya vaksinasi. Langkah ini diambil agar cakupan vaksinasi di Bulungan itu semakin meluas, jadi tidak hanya menyasar masyarakat umum, tapi juga anak dan pelajar. Lalu laju vaksinasi di wilayah Bulungan ini juga bisa dipercepat. Gitu rekan Siska. Oke, lalu siapa saja target dari vaksinasi oleh BINDA Kaltara ini? Untuk target awal memang masih 50 anak siswa dan siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Bulungan. Namun ke depan targetnya hampir semua siswa-siswi yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh BINDA Kaltara. Oke, Fadi, apakah ada upaya lain untuk mempercepat vaksinasi di Bulungan? Baik, selain tadi vaksinasi untuk anak dan pelajar, pihak BINDA Kaltara juga akan melakukan vaksinasi dengan konsep door-to-door. Langkah ini diambil agar masyarakat yang lokasi rumahnya itu jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Selain itu, ini juga membantu masyarakat yang seringkali takut untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan karena ingin menghindari kerumunan dan tertular dari COVID-19. Oke, baik. Fawdi, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini kasus COVID-19 di Bulungan, Kalimantan Utara? Baik, untuk berdasarkan data terakhir, Kabupaten Bulungan ini memang masih menerapkan pengetatan PPKM Mikro hingga 20 Juli besok. Berdasarkan data terakhir, kasus COVID di Bulungan ini kasus aktif mencapai 1.022 orang, dengan akumulasi COVID mencapai 5.019 kasus. Adapun kasus kematian terkonfirmasi COVID-19 ini mencapai 63 orang. Itu rekan Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan tayangan wawancara dengan pihak BINDA Kaltara terkait dengan kegiatan vaksinasi ini.
kita dari Binda Kaltara, saya mewakili Kabinda, kita menginisiasi ya, dan akselerasi lah untuk percepatan vaksinasi bagi anak pelajar. Nah, tentunya ini kan bertahap ya, belum semuanya. Harapannya kami ke depan semuanya. Jadi semuanya merata, anak-anak bukan hanya di sekolah ini ya, artinya semuanya merata. Ya, kita tahu sendiri bahwa suplai vaksin dari pusat kan juga terbatas ya. Kita maksimalkan lah. Jadi kita mohon doanya lah, kita rekan-rekan media ini ikut membantu, ikut memonitor, ikut sama-sama lah kita bersinergi agar di Provinsi Kaltara ini khususnya di Bulungan bisa merata. Demikian. Sekarang ini ada berapa yang divaksin jumlah siswanya? Untuk saat ini yang kami sediakan itu kita ulangi 50 anak, 50 siswa. Ya itu kedepannya kami maunya itu semuanya. Berarti ada kalau di MAN ini ada 400, berarti sisa 350. Tapi sebagian itu sudah ada divaksin juga. Seperti itu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalihfungsikan gedung parkir RSUD Dr. Sutomo sebagai ruang HCU dan juga ICU perawatan pasien COVID-19. Total ada 200 bed atau tempat tidur yang ditambahkan. Diharapkan dengan adanya tambahan ini dapat memaksimalkan perawatan pasien COVID-19. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis surya.co.id Fatimatus Zahro akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Fatima. Selamat sore rekan Siska. Ya, Fatima, bisa dijelaskan secara lebih rinci soal penambahan bed di rumah sakit ini? Ya, kasus COVID-19 di Jawa Timur masih terus meningkat. Bahkan update terakhir dari Satgas COVID-19 Jawa Timur menyebutkan bahwa kasus harian COVID-19 di Jawa Timur masih di angka 5.700, di mana ribuan masyarakat Jawa Timur terpapar COVID dan membutuhkan layanan perawatan rumah sakit yang baik seperti itu. Rumah sakit Dr. Sutomo yang menjadi rujukan utama untuk pasien COVID-19 ternyata masih membutuhkan layanan bed yang cukup banyak, karena pada awal bulan Juli 2021 kemarin bahkan pasien COVID-19 sempat membludak sampai ke selasar IGD dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan kemarin menambahkan seperti triase untuk menampung pasien yang ada di IGD Dr. Sutomo. Namun ternyata layanan tersebut masih kurang sehingga Gubernur Jawa Timur bersama Forkopimda Jawa Timur memutuskan untuk mengalihfungsikan gedung parkir Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk dijadikan sebagai high care unit dan juga intensive care unit atau HCU dan ICU bagi pasien COVID-19. Seperti itu. Ya, yang hari ini ditinjau Gubernur Jawa Timur. Bisa dijelaskan seperti apa penanganan COVID-19 oleh Pemprov Jatim? Ya, penanggulangan kasus COVID-19 di Jawa Timur dilakukan secara integratif oleh pemerintah Jawa Timur. Saat ini salah satunya juga dengan menambahkan 200 bed untuk HCU dan juga HCU di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini merupakan langkah yang sangat dibutuhkan karena banyak rumah sakit yang kemarin sempat menutup IGD rumah sakitnya karena tidak mampu lagi menampung pasien. Sehingga Rumah Sakit Dr. Sutomo dibutuhkan untuk adanya penambahan bed supaya bisa menampung pasien-pasien COVID-19 di Jawa Timur, seperti itu. Oke, Fatima, melihat banyaknya pasien yang bertambah terkait dengan COVID-19, lalu bagaimana ketersediaan oksigen di sana? Ya, masalah oksigen ternyata masih menjadi kendala utama dalam penanganan pasien COVID-19 di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, melakukan beberapa upaya untuk bisa menyediakan oksigen-oksigen di rumah sakit dan juga untuk warga isoman di Jawa Timur. Untuk penyediaan oksigen di rumah sakit, Hovifah meminta agar semua rumah sakit mengambil atau dengan sistem jemput bola. Artinya tabung-tabung kosong dari rumah sakit diminta untuk langsung diisi dengan membawanya ke distributor oksigen tanpa harus menunggu dikembalikan lagi ke rumah sakit. Jadi rumah sakit harus proaktif. Nah, yang kedua untuk penyediaan oksigen bagi warga masyarakat Jawa Timur yang isoman, Ibu Hovifah menyediakan layanan isi ulang oksigen gratis di 2 titik di Jawa Timur, yaitu di Surabaya dan juga hari ini yang juga diresmikan di Kabupaten Sidoarjo.
Seperti itu. Baik, lalu terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur, seperti apa kondisi terbarunya? Ya, saat ini COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi dan masih belum menunjukkan tren penurunan. Bahwa saat ini di Jawa Timur tercatat ada sebanyak 239.168 kasus kumulatif dengan pasien aktif atau pasien yang sedang terpapar COVID dan dirawat sebanyak 42.408 orang, dan juga yang meninggal sebanyak 16.252, dengan perharinya sekitar 333 orang meninggal karena COVID di Jawa Timur. Seperti itu, Siska. Baik, Tribunas, terkait dengan hal ini, tadi Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa juga sempat memberikan pernyataannya. Berikut adalah tayangannya. Dokter yang sedang mengambil spesialisasi, terutama paru dan penyakit dalam, mereka juga harus bekerja ekstra keras untuk memberikan layanan terbaiknya. Dalam kondisi seperti inilah, maka kami hadir, Pak Pangdam, Pak Pangko Armada II, Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Sekda, juga Pak Asintel Kajati, kami hadir untuk bisa bersama dan memastikan kepada mereka, para nakes, bahwa kami berseiring dengan tugas keras, tugas berat yang mereka lakukan selama ini. Kami juga melakukan banyak ikhtiar. Yang satu hilirnya adalah layanan kuratif. Hulunya antara lain adalah 5M dan hulunya antara lain adalah vaksinasi. Semua elemen-elemen strategis di Jawa Timur melakukan maksimalisasi vaksinasi dengan luar biasa. Vaksinasi kita maksimalkan, layanan-layanan yang bersifat kuratif juga kita maksimalkan. Mudah-mudahan semua berseiring dengan ikhtiar menyelamatkan dan melindungi warga masyarakat Jawa Timur. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Bu, izin kapasitas yang di gedung parkir tadi mampu berapa, Bu? Tambahan. Kapasitas 200. 200 itu sudah include HCU ICU ya. Oke. Lantai 3, 4, 5, tapi satu lantai itu AB. Jadi 6 level 3 lantai. Masih dari Jawa Timur, Tribunas, jajaran pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur bersama dengan Polres Jember dan juga TNI mendirikan dapur umum PPKM darurat. Dalam sehari, dapur umum dapat memproduksi 1.500 kotak makanan yang akan disalurkan kepada warga isolasi mandiri ataupun isoma di wilayah Jember. Lalu seperti apa informasi lebih lengkapnya? Sudah ada jurnalis Surya, Sri Wahyuni akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Yuni. Ya, Siska dan juga Tribuners. Ya, Yuni, bisa dijelaskan di mana lokasi tepatnya dapur umum tersebut dan sejak kapan dapur ini didirikan? Ya, selamat sore Siska dan juga Tribuners. Memang sudah 3 hari terakhir ini Polres Jember, jajaran Polres Jember bersama dengan TNI dan juga pemerintah Kabupaten Jember mendirikan dapur umum. Jadi dapur umum ini berdiri sejak hari Sabtu kemarin, tanggal 17 Juli itu, dan rencananya akan dilakukan selama PPKM darurat, bahkan sampai ketika nanti jika PPKM darurat ini diperpanjang sampai 3 Agustus ya. Jadi memang ini didirikan, dapur umum ini di lapangan Sukorejo di Kecamatan Sumbersari, masih di kawasan kota di Kabupaten Jember. Begitu, Siska. Oke, Yuni, bisa dijelaskan apa alasan pendirian dari dapur umum ini? Ya, sampai saat ini memang tren lonjakan kasus pasien COVID-19 ini masih tinggi ya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tercatat sampai hari ini tuh ada yang kasus aktif itu ada 1.194. Itu artinya mereka yang masih dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 itu memang ada yang dirawat di rumah sakit dan juga isoman. Nah, ini dapur umum ini menyediakan makanan untuk warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri, begitu juga dengan keluarganya. Jadi kan pasien atau warga
yang sedang isolasi mandiri ini kan tidak bisa keluar rumah ya, tidak bisa beraktivitas di rumah. Jadi untuk meringankan beban mereka supaya mereka juga tidak sampai harus keluar rumah atau kerepotan atau merepotkan orang lain, juga akhirnya memang pihak kepolisian, TNI dan juga Pemkab ini mendistribusikan nasi siap saji ya, siap langsung siap santap itu, dan distribusi ini dilakukan oleh di tingkat desa itu dilakukan oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas, begitu, Siska. Oke, lalu seperti apa mekanisme dari pendistribusian tersebut? Ada kemana saja makanan itu didistribusikan? Iya, hari ini ada 6 kecamatan ya. Contoh seperti hari ini itu ada 6 kecamatan yang mendapatkan dropping atau mendapatkan jatah dari nasi kotak yang diproduksi dari dapur umum ini. 6 kecamatan itu ada Ajung, ada Kecamatan Kaliwates, ada Kecamatan Pakusari, ada Kecamatan Balung, ada Kecamatan Tanggul, dan ada Kecamatan Sumbersari. Khusus di Kecamatan Ajung ini didistribusikan kepada prajurit TNI dari Batalion 515 yang baru pulang dari Papua. Jadi dari pengamanan di perbatasan Papua itu mereka baru pulang tapi harus menjalankan isolasi. Jadi tidak boleh kembali ke kesatuan maupun ke keluarga mereka. Mereka menjalani isolasi dulu di Jember Scott Garden di Kecamatan Ajung. Dan disinilah dapur umum ini juga mendistribusikan makanan ini kepada 450 orang prajurit yang saat ini sedang isolasi di tempat tersebut. Gitu, Siska. Baik, Tribuners, terkait dengan hal ini, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pihak Polres Jember, AKP Yuliati Sufiani. Umum di sini Bapak Kapolres Jember berinisiatif untuk mendirikan dapur umum karena mengingat ini adalah masa PPKM darurat di mana banyak warga masyarakat Jember yang terkena COVID dan banyak yang isoman. Karena rumah sakit tidak memenuhi untuk menampung pasien COVID yang isoman sehingga banyak isoman di rumah. Sehingga inisiatif Bapak Kapolres Jember mendirikan dapur umum tentunya bekerja sama dengan TNI dan pemerintah Kabupaten Jember, di mana dapur umum ini sudah didirikan mulai tanggal 16 Juli 2021 bertempat di lapangan Wirolegi, di mana Wirolegi Sukorejo. Sumbersari ya. Sumbersari. Nah, jadi di sini kita menyiapkan sebanyak orang yang melaksanakan isoman. Contohnya hari ini yang melaksanakan isoman ada sekitar 625 orang. Nah, kita menyiapkan nasi bungkus untuk makan pagi, kemudian makan siang dan makan malam. Nah, untuk belanjanya kami dari poluan-poluan yang melaksanakan belanja di pasar, kemudian masak ya, itu salah satunya sebagai kepedulian kepada masyarakat dalam rangka diberlakunya PPKM darurat, di mana mereka yang isoman tentunya tidak bisa keluar rumah. Nah, sehingga kita memberikan bantuan makan berupa nasi kotak dengan 3 kali makan. Ini didistribusikan di kecamatan mana saja, Bu? Untuk hari ini didistribusikan ada di Kaliwates, kemudian Sumbersari, ada Pakusari, ada 20 orang. Kemudian di total semuanya 625 yang melaksanakan isoman. Rencananya akan di DU ini, dapur umum ini akan sampai kapan, Bu? Untuk dapur umum ini dilaksanakan sampai pelaksanaan PPKM darurat. Kalau PPKM daruratnya diperpanjang sampai tanggal 3 Agustus, ya tentunya kita masak ya sampai tanggal 3 Agustus dan sebanyak orang yang melaksanakan isoman. Ya, Tribuners, informasi tadi menjadi penutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.